Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis konflik atau analysis of conflict yang beranggotakan Givari Yusuf Adrian NPM 1901020003, Woro Ayuda Murti NPM 1901020021, dan saya sendiri Lutfi Arista Larasati NPM 1901020026, Tifa Anggun Hapsari NPM 1901020031, Mega Verliani NPM 1901020047, dan Fikri Putra Nurhanan NPM 1901020048. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait agensi teori atau teori agensi. Teori keagenan adalah cabang dari permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen akan bertentangan dengan prinsipal. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kepentingan prinsipal bertentangan dengan agen? Jawabannya adalah bekerja keras membutuhkan suatu upaya, namun prinsipal menginginkan banyak upaya daripada yang dilakukan oleh agen. Dalam banyak kasus, upaya agen terlalu rumit untuk diamati prinsipal. Contohnya, seorang pasien yang mengamati upaya seorang dokter. Dalam kasus tersebut bisa menciptakan moral hazard, dan agen bisa tidak bekerja secara maksimal atau bekerja keras kecuali termotivasi yang cukup. Selanjutnya adalah kontrak keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer. Merancang kontrak untuk mengontrol bahaya moral. Menjalankan organisasi adalah tugas yang kompleks dan khusus di mana pemiliknya mungkin tidak memiliki keterampilan dan yang dibutuhkan, dan bagaimana juga kita menyaksikan pemisahan kepemilikan dan manajemen di semua organisasi kecuali organisasi terkecil. Pekerjaan manajer dan tahan dengan A2. Pemilik tetap akan melanjutkan, membiarkan manajer lolos dengan A2 dan bertahan dengan utilitas 48 daripada 57. Namun ini juga tampaknya tidak mungkin, karena kita akan melihat bagaimana pemilik akan melaksanakan lebih baik dari ini. Pemantauan langsung. Jika pemilik dapat dengan mudah mengerti tindakan yang dipilih manajer, ini akan menyebabkan masalah. Kemudian, kontrak dapat diamandemen untuk membayar gaji manajer sebesar $25 jika A1 diambil, dan katakanlah $12 jika tidak. Pemantauan tidak langsung. Mengingat bahwa upaya manajerial tidak dapat diamati secara langsung, dalam beberapa kondisi dimungkinkan untuk memperhitungkan upaya tersebut. Baik, selanjutnya keuntungan informasi manajemen pada manajemen laba. Ada berbagai bentuk yang dapat diambil oleh keuntungan informasi manajer. Satu kemungkinan adalah bahwa manajer mungkin memiliki informasi tentang hasil sebelum menandatangani kontrak atau disebut informasi prakontrak. Misalnya, manajer mungkin memiliki informasi bahwa imbalan yang tinggi akan terjadi, dan kecuali jika pemilik dapat mengekstrak informasi ini, dapat masuk ke dalam kontrak dengan maksud untuk melalaikan mengambil keuntungan dari imbalan yang tinggi untuk menghasilkan pendapatan dan kompensasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip wahyu. Prinsip wahyu bukanlah obat mujarab. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengadakan. Salah satu syaratnya adalah pemilik harus bisa berkomitmen bahwa kebenaran tidak akan digunakan untuk melawan manajer. Misalnya, jika manajer mengantisipasi bahwa dengan jujur melaporkan laba bersih sebesar $40 dapat mengakibatkan pemecatan oleh pemilik yang marah, dia tidak mungkin melaporkan kebenarannya. Syarat kedua adalah tidak boleh ada pembatasan dalam bentuk kontrak. Untuk contoh, banyak kontrak kompensasi tidak memberikan bonus kecuali kinerja melebihi beberapa tingkat tertentu, seperti pendapatan lebih besar dari 10% dari ekuitas pemegang saham. Kondisi ketiga adalah bahwa tidak ada batasan pada kemampuan manajer untuk mengomunikasikan informasinya.
Mengontrol manajemen laba, GAAP sendiri jika disertai dengan audit yang kompeten juga memenuhi peran tata kelola perusahaan. Sementara GAAP memungkinkan keleluasaan dalam memilih di antara kebijakan akuntansi yang berbeda. Hal itu membatasi jumlah pendapatan yang dapat dikelola. Jika laba bersih yang tidak dikelola sebesar $40 direalisasikan, dapatkah manajemen benar-benar meningkatkan laba yang dilaporkan menjadi $115 tanpa terdeteksi? Mudah-mudahan standar akuntansi tidak memungkinkan distorsi sebesar ini, terutama ketika laporan keuangan audit. Selanjutnya, teori agensi dengan norma psikologis. Para penulis menunjuk keluar penelitian psikologis menunjukkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma-norma pribadi dan sosial. Norma pribadi adalah karakteristik bawaan individu seperti keyakinan akan kerja keras atau perasaan bahwa manajemen laba buruk. Norma sosial didefinisikan oleh Eva sebagai perilaku rata-rata dari kelompok sebaya. Misalnya, seorang manajer mungkin menganggap bahwa rata-rata manajer dari perusahaan serupa menganggap manajemen laba dapat diterima. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai protecting leader from manager atau melindungi pemberi pinjaman dari manajer. Manajer dapat bertindak secara oportunistik melawan kepentingan terbaik pemberi pinjaman sehingga menguntungkan dirinya sendiri dan atau pemegang saham dengan mengorbankan kepentingan pinjaman. Karena keputusan pendanaan sebagian besar perusahaan mencakup pinjaman, seringkali pemberi modal melebihi modal yang diperoleh melalui penerbitan saham. Penting untuk mengendalikan masalah keagenan jika perusahaan ingin meminjam dengan biaya yang wajar. Ada beberapa cara manajer oportunistik dapat membahayakan kepentingan pemberi pinjaman. Misalnya dengan membayar dividen yang berlebih, yang kedua dengan melakukan pinjaman tambahan, dan melakukan proyek yang terlalu berisiko, terutama jika perusahaan mendekati keuangan. Melindungi pemberi pinjaman dari manajer. Pendekatan teori agensi untuk pelindungan pinjaman. Manajer dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik pemberi pinjaman, namun pemberi pinjaman yang rasional akan mengantisipasi perilaku ini dan menaikkan suku bunga yang mereka minta pada pinjaman mereka. Akibatnya, manajer memiliki inisiatif untuk berkomitmen untuk tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemberi pinjaman. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan perjanjian ke dalam perjanjian peminjaman, di mana manajer setuju untuk membatasi dividen atau pinjaman tambahan selama pinjaman belum dilunasi. Akibatnya, perusahaan dapat meminjam pada tingkat yang lebih rendah. Perjanjian hutang tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kesulitan keuangan perusahaan dan mengakibatkan tidak terbayarnya bunga. Ada kemungkinan bahwa keadaan alam yang tidak menguntungkan dapat mendorong perusahaan menuju kebangkrutan. Selanjutnya, ketika perusahaan mendekati kebangkrutan, manajer mungkin mencoba untuk menutupi dengan manajemen laba. Meskipun GAAP dan audit akan mengontrol manajemen laba oportunistik sampai batas tertentu. Cara lain untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman adalah dengan meminta manajer untuk menahan hutang perusahaan. Jika sebuah perusahaan mendekati kesulitan keuangan dan manajer tidak memiliki hutang, dia mungkin tergoda untuk mengadopsi proyek yang terlalu berisiko.
Jika mereka melunasi kesusahan, dihilangkan. Jika tidak, pemberi pinjaman menanggung banyak kerugian. Pemberi pinjaman akan menyadari kemungkinan ini, sekali lagi menaikkan suku bunga yang mereka minta. Dengan memegang utang perusahaan, manajer pada dasarnya menjadi pemberi pinjaman dan dengan demikian termotivasi untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan bekerja untuk mencegah kesulitan keuangan. Saya di sini Givari Yusuf Adrian akan menjelaskan materi tentang implikasi teori keagenan untuk akuntansi. Yang pertama, apakah 2 lebih baik dari 1? Dalam makalah yang direferensikan secara luas menurut Holmstrom pada tahun 1979 memberikan ekstensi yang ketat dari model agensi untuk memungkinkan lebih dari 1 ukuran kinerja. Holmstrom berasumsi bahwa usaha agen tidak dapat diamati oleh prinsipal tetapi imbalannya dapat diamati bersama pada akhir periode berjalan. Namun menurut Feltham dan Chi pada tahun 1994 menunjukkan bahwa model Holmstrom membawa ke kasus hasil yang tidak dapat diamati, memegang set kemungkinan manajer bertindak konstan. Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa kontrak berdasarkan ukuran kinerja yang dapat diamati seperti laba bersih kurang efisien daripada kontrak terbaik pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kontrak terbaik kedua dapat dibuat lebih efisien dengan mendasarkannya pada ukuran kinerja kedua selain laba bersih. Misalnya, harga saham juga informatif tentang kinerja manajer. Holmstrom menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah ya, asalkan ukuran kedua juga dapat diamati dan menyampaikan beberapa informasi tentang upaya manajer di luar yang terkandung dalam ukuran pertama. Yang kedua, kekakuan kontrak. Kontrak cenderung kaku setelah ditandatangani. Kita mungkin bertanya, jika konsekuensi ekonomi berakar pada kontrak yang dibuat oleh manajer, mengapa tidak menegosiasikan kontrak setelah perubahan GAP atau realisasi keadaan tak terduga lainnya? Kontrak yang tidak mengantisipasi semua kemungkinan realisasi negara disebut tidak lengkap. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Saya Tifa Anggun Hapsari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada Reconciliation of Efficient Securities Market Theory with Economic Consequence atau rekonsiliasi efek efisien teori pasar dengan ekonomi konsekuensi. Teori agensi menunjukkan bahwa kontrak kompensasi terbaik yang dapat dicapai biasanya mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih ukuran kinerja. Kemudian manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja karena kinerja yang lebih tinggi mengarah pada hasil yang diharapkan lebih tinggi. Ini adalah tujuan yang juga diinginkan oleh investor. Keselarasan ini menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Meskipun implikasi dari teori pasar sekuritas yang efisien di bawah teori pasar sekuritas yang efisien, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas yang diharapkan yang menciptakan konsekuensi ekonomi. Argumen berbasis kontrak yang telah diberikan untuk konsekuensi ekonomi tidak bergantung pada pilihan kebijakan akuntansi yang memiliki efek arus kas langsung. Argumen ini sama apakah ada efek arus kas langsung atau tidak. Sebaliknya, itu adalah kekakuan yang dihasilkan oleh penandatanganan kontrak yang mengikat dan tidak lengkap yang menciptakan kekhawatiran manajer dan yang mengarah pada intervensi mereka dalam proses penetapan standar. Kekakuan ini tidak ada hubungannya dengan apakah perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi arus kas. Dengan demikian, konsekuensi ekonomi dan pasar sekuritas yang efisien tidak selalu tidak konsisten. Sebaliknya, mereka dapat didamaikan dengan teori kontrak, dengan dukungan normatif dari teori keagenan yang menunjukkan mengapa perusahaan masuk ke dalam kontrak kerja dan utang yang bergantung pada informasi akuntansi. Tidak ada dalam argumen di atas yang mengarah pada pengelolaan kekhawatiran real tentang kebijakan akuntansi yang bertentangan dengan efisiensi pasar sekuritas. Demikian pula tidak ada dalam teori pasar sekuritas yang efisien yang bertentangan dengan kekhawatiran manajemen tentang kebijakan akuntansi.
Pertimbangan bersama dari kedua teori membantu kita untuk melihat bahwa manajer mungkin melakukan intervensi dalam kebijakan akuntansi, meskipun kebijakan tersebut akan meningkatkan kegunaan keputusan laporan keuangan kepada investor. Jadi, dalam analisis terakhir, interaksi antara manajer dan investor adalah permainan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan analisis konflik. Berbagai teori berbasis konflik yang dijelaskan dalam bab ini memiliki implikasi penting bagi teori keuangan akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori konflik memungkinkan rekonsiliasi pasar sekuritas yang efisien dan ekonomi konsekuensi. Akuntan telah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan dan implikasi pengungkapan penuh, dan terdapat bukti empiris yang luas bahwa pasar merespon informasi akuntansi. Namun, seringkali manajemen mengintervensi proses penetapan standar. Hal ini tidak diprediksi oleh teori pasar sekuritas yang efisien, karena di bawah teori itu nilai pasar sekuritas perusahaan harus independen dari kebijakan akuntansinya, kecuali arus kas terpengaruh. Konsekuensi ekonomi dapat dilihat sebagai akibat rasional dari kelakuan yang ditimbulkan dengan mengadakan kontrak yang mengikat dan tidak lengkap. Situasi konflik antar manajer yang memungkinkan keberatan dengan kebijakan akuntansi yang memiliki konsekuensi ekonomi yang merugikan bagi mereka dan perusahaan mereka dan investor yang menginginkan pengungkapan penuh adalah penerapan teori permainan. Yang kedua yaitu implikasi dari teori keagenan adalah bahwa laba bersih berperan dalam memotivasi dan memantau kinerja manajer. Peran tersebut sama pentingnya dalam masyarakat dengan memfasilitasi operasi yang tepat dari pasar modal dengan memberikan informasi yang berguna bagi investor. Karakteristik yang dibutuhkan laba bersih untuk memenuhi peran penting dalam kontrak yang efisien berbeda dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor. Kemampuan laba bersih untuk memenuhi peran peningkatan kinerja manajer tergantung pada sensitivitas dan presisinya sebagai ukuran hasil dari upaya manajer saat ini. Sedangkan kegunaannya bagi investor tergantung pada kemampuannya untuk memberikan informasi yang relevan tentang perusahaan di masa depan secara andal. Selanjutnya yang ketiga, laba bersih bersaing dengan ukuran kinerja lainnya, seperti harga saham. Jika akuntan dapat meningkatkan presisi dan sensitivitas trade-off yang diperlukan untuk ukuran kinerja yang baik, mereka mungkin berharap untuk melihat peningkatan peran laba bersih dalam rencana kompensasi manajer. Yang keempat, jika dilakukan secara ekstrim, manajemen laba memungkinkan manajer lalai dengan hasil yang rendah bagi pemilik. Penghapusan total manajemen laba tidak efektif biaya, tetapi dengan mengendalikan manajemen laba melalui GAAP, akuntansi dapat mengembalikan insentif manajer untuk bekerja keras sehingga meningkatkan imbalan kepada pemilik. Nah, untuk berbagai alasan tersebut, teori permainan merupakan komponen penting dari teori akuntansi keuangan. Selain memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan yang saling bertentangan dari berbagai konstituen yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan ini telah mendorong penelitian tentang kompensasi eksekutif dan manajemen laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.